Halo Cuan Troopers, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya, Andrianto, di series FCC, Forex Kelas Cuan Terus episode 9. So, series ini nggak berasa udah episode 9. Di series 1 sampai series 8, kita udah belajar banyak banget tentang fundamental Forex. Kemudian yang terakhir kemarin itu kita belajar tentang trading view. Hari ini aku bakal ngajarin kamu atau nemenin kamu untuk belajar Forex market structure. So, buat kamu yang belum nonton episode 1 sampai 8, stop di sini, tonton terlebih dahulu teman-teman, karena ini adalah video belajar berseries tentang Forex. Kalian wajib tonton dari awal sampai akhir. Linknya ada di description di bawah atau di sebelah sini. Dan kalau udah, please tekan tombol like-nya, karena episode ini mulai seru nih, karena kita bahas tentang metode dan technical analysis ke depannya. Aku nggak tahu bakal ngajarin ini secara publik atau enggak, tergantung nanti antusiasnya. Coba kita lihat dari video-video sebelumnya atau video kali ini bakal banyak yang nonton atau yang suka apa enggak. Kalau emang suka ya kita bakalan lanjut terus. Kita masuk langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam trading view. Teman-teman bisa lihat di sini ada Forex market structure. Basically, dalam sebuah pergerakan harga atau dalam sebuah pergerakan market itu ada 3. Yang pertama itu adalah uptrend atau bullish market structure. Yang kedua adalah downtrend atau bearish market structure. Yang ketiga adalah konsolidasi atau sideways market structure. So, di dalam bullish market structure adalah di mana buyers itu kontrol pergerakan harga atau kontrol the market. Kuncinya di dalam bullish market structure adalah harga selalu membuat high baru dan dia berhasil maintain lowest sebelumnya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah kode di mana ini adalah kode struktural market. Yang pertama, ketika harga sedang berjalan itu pasti diawali dengan angka 0 atau low dan puncak tertingginya itu adalah high. Nah, ketika harga dapat maintain lowest sebelumnya, di sini kita kasih coding itu lower high. Jadi low di sini itu jauh lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah, ketika harganya dapat membuat high baru, ini kita sebut dengan higher high, dan ketika secondary trendnya di sini dapat membuat atau maintain harganya dari low sebelumnya, kita sebut dengan higher low, dan ketika membuat higher high baru atau membuat kenaikan baru, kita sebut dengan higher high. Nah, yang kedua adalah downtrend atau bearish market structure. Berbeda dengan bullish market structure, di mana buyers yang mengontrol market. Nah, di bearish market structure itu adalah sellers yang mengontrol pergerakan market. Biasanya di bearish trend ini, market mengalami penurunan yang konsisten. Dari high sebelumnya yang sudah dibikin, dia membentuk low baru, dan ketika ada clue bahwasanya kenaikannya itu tidak bisa jauh lebih tinggi dari high sebelumnya, ini kita kasih coding sebagai higher low, dan ketika dia membuat low baru, ini kita kasih coding lower low. Ketika dia gagal lagi, ini kita kasih coding lower high, dan begitu terus menerus sampai akhir. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah konsolidasi atau sideways market structure. Sideways market structure di sini di mana harga itu bergerak di dalam suatu momentum atau suatu kandang tertentu. Kita bisa lihat harganya cenderung mengalami retest di area resisten dan support yang sama terus-menerus. Best way untuk kita melakukan position trading di area sini adalah menunggu, di mana kita harus menunggu akhirnya yang menang mana, bullish atau bearish. Nah, kita bisa lihat fase distribution di sini atau fase konsolidasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fase distribusi, di mana harga itu sudah cenderung naik terus-menerus sehingga perlu mengalami konsolidasi dan dia melakukan penurunan. Yang kedua adalah fase akumulasi, di mana itu setelah downtrend harga mengalami konsolidasi dan akhirnya cenderung naik. Kita harus sabar menunggu momentum itu datang, nggak usah buru-buru, dan ride the trend aja. Nah, di bagian kanan sini, teman-teman, saya memberikan keterangan bahwasanya ada primary trend. Primary trend merupakan pergerakan harga yang utama dalam suatu trend. Ketika dalam bullish market structure, pergerakan utamanya yang mana? Which is yang ini, kemudian yang ini, terus yang ini. Kemudian ada secondary trend. Secondary trend adalah pergerakan harga yang berlawanan dari tren yang sedang berjalan. Yang mana bang? Yang sebelah sini,
dan yang sebelah sini. Begitu juga sebaliknya kalau downtrend, primary, secondary, primary, secondary, dan primary trend. Nah, tugas kita sebagai seorang traders yang konservatif adalah menunggu di mana kita bisa melakukan take action, ambil position di trend yang sebenarnya atau yang sedang berjalan. Ingat teman-teman, jangan counter the trend because trend is your friend. Nah, selanjutnya adalah swing high dan swing low. Apa swing high? Swing high merupakan harga tertinggi yang terjadi karena swing low. Begitu juga sebaliknya, swing low merupakan harga terendah akibat swing high. Swing high dan swing low di sini merupakan ilmu yang cukup penting karena ini menjadi acuan kita untuk menarik Fibonacci ke depannya. Nah, di sini kita bisa lihat swing high-nya di mana? Swingnya high-nya ada di sini karena dia membuat swing low di sini. Ini adalah swing high, di sini adalah swing low. Ini swing high dan mungkin nanti di sini bakalan ada swing low dan dia bakal bikin higher high baru. Nah, kemudian di downtrend juga sama, swing high-nya tetap yang ini. Swing low yang di sini, swing high, swing low, swing high, dan swing low. Nah, selanjutnya adalah internal structure. Internal structure di sini adalah sebuah pergerakan harga antara swing high dan swing low. Biasanya ini digambarkan di time frame yang jauh lebih besar. Pergerakan harga sesungguhnya dalam realitanya adalah seperti ini. Dia adalah primary trend, kemudian struktur market internalnya dia membuat base kecil atau sebuah tren kecil. Nah, antar tren tersebut disebut sebagai internal structure antara swing high dan swing low. Oke, kalian udah belajar 3 market structure. Kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, Bang, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi perubahan tren yang bakal terjadi? Toh nggak selamanya kan market itu bakalan bullish terus-menerus dan nggak selamanya juga market bakalan bearish terus-menerus. Oke, kita bisa lihat di layar sekarang, teman-teman. Di sini adalah perubahan tren. Perubahan tren di sini saya combine dengan ilmu smart money concept. Di sini saya ambil 2 kategorinya. Yang pertama adalah BOS atau break of structure, yang kedua adalah change of character atau perubahan tren. Nah, break of structure adalah di mana harga dapat menembus structure yang sebelumnya dan melanjutkan tren yang sedang berjalan. Sedangkan change of character dia merubah karakter. Yang sebelumnya dia bullish, kemudian lows di sini ditembus. Ini adalah change of character, apalagi jika dikonfirmasi kenaikan retestnya di sini tidak dapat membuat higher high baru. Oke, kita bakalan melihat secara market keseluruhan. Market biasanya terjadi itu seperti ini, teman-teman, di mana biasanya tren berjalan dari bearish. Bearish di sini high-nya kita kasih coding lower high, kemudian ketika dia membentuk low baru, di sini ada lower low, dan ketika kenaikannya tidak jauh lebih tinggi daripada lower high, kita coding lower high. Nah, ketika areanya membuat low baru, dia break dari structure yang sebelumnya, kita coding lower low. Perubahan tren bakal terjadi ketika harga dari lower low di sini menembus structure sebelumnya. Makanya di sini kita kasih coding change of character. Saya hapus terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, change of character di sini masih belum valid, teman-teman. Bisa jadi fake. Yang perlu kita konfirmasi adalah kita cari terlebih dahulu swing low dan swing high-nya, kemudian kita gunakan Fibonacci. Fibonacci di sini saya gunakan golden ratio, which is di zona 0,618 atau zona netralnya 0,5. Kita tarik aja dari swing low, swing high. Nah, mungkin kurang lebih nanti dia bakalan stop di area seperti ini. Nah, ketika harga di dalam market di sini tidak dapat menembus area low sebelumnya, maka ini dikatakan valid change of karakternya. Apalagi 3 konfirmasinya ketika di sini kita long position terjadi break of structure atau perubahan karakter yang sesungguhnya. Nah, jadi kita bisa identifikasi yang sebelumnya di sini trennya bearish bakal berubah menjadi bullish. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Di sini ketika dia harganya naik, tetap trennya sedang bullish. Nah, ketika higher low di sini tidak jauh lebih rendah, maka ini penguatan yang sesungguhnya. Bullish atau buyer itu sedang mengontrol pergerakan order flow di market. Nah, ini bakalan terus continue sampai kejadian change of character selanjutnya. Change of character di sini biasanya bakalan muncul di wave kelima kalau dalam Elliott Wave Theory. Nah, biasanya di sini harga udah cenderung lelah, kemudian
Dia membuat high baru, namun high-nya di sini tidak jauh lebih tinggi daripada higher high sebelumnya. Ketika lows-nya di sini di swipe up atau di break, maka ini change of character yang pertama. Tapi ingat, ini masih belum valid. Ini dikatakan valid ketika dia udah break, kemudian retest, maka ini break of structure juga. Area di sini support sebelumnya become resistant, maka harga yang sebelumnya dia bullish, dia di sini turning out bearish sampai muncul perubahan karakter atau change of character yang lainnya. Oke, cukup teorinya. Kita bakalan masuk ke real market dan bagaimana cara menerapkan ilmu yang sudah saya berikan tadi ke dalam real marketnya. Nah, kita bisa lihat di sini GBP USD itu mengalami downtrend atau bearish order flow atau biasa dikerap disebut dengan bearish market of structure. Nah, ketika market sedang bearish, yang kita lakukan adalah menunggu area entry short atau menunggu perubahan karakter atau change of character. Kita tinggal tunggu area sini, kita point out terlebih dahulu area high-high sebelumnya, which is area sini adalah merupakan area high. Kita tunggu harganya bergerak terlebih dahulu. Oke, nah ternyata di sini teman-teman kita bisa lihat di sini adalah breakout structure, berarti harga masih konsistensi untuk melakukan downtrend. Kita biarin aja. Berarti kalau kita menunggu area change of character, which is di area sini. Nah ini masih belum bisa kita point out ya, harganya masih terus membuat breakout structure. Bentar. Oke, cukup dalam. Nah, ketika ada pergerakan yang cukup dalam seperti ini, teman-teman, kita harus ukur juga dengan price range. Pergerakannya berapa? Nah, di sini kurang lebih adalah 574 pips. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Nah, kita bisa tahu di sini adalah area low atau swing low dan di sini adalah swing high. Yang perlu kita lakukan adalah mencari potensial swing low selanjutnya di mana. Nah, tadi sudah saya bilang bahwasanya swing low dan swing high itu penting untuk mencari area Fibonacci. Kita buka Fibonacci di sini, kita gunakan golden ratio wave 2 which is zona 0,5 sebagai area netral, zona golden ratio 0,618 sebagai area golden ratio-nya. Kita tarik dari bawah sampai atas. Nah, kita point out. Karena areanya itu area 0,618, ya kita area sini. Nah, kenapa saya berani melakukan ambil position di sini? Kita bisa tahu, kenaikannya ini impulsif. 574 pips itu bukan hal yang kecil. Kemudian, 3 candlestick di sini didominasi dengan mayoritas bullish engulfing, which is dominasi buyers di sini cukup kuat. Nah, yang perlu kita lakukan adalah buy position kurang lebih di area golden ratio-nya dan stop loss-nya kita ambil di area last low-nya. Nah, last low-nya ada di area sini. Kita point out agak bawah, diambil range entah itu di 1 hours ataupun 4 hours. Nah, take profit pertama kita ambil di area swing high-nya. Oke, kita tandai terlebih dahulu dan maksimalnya adalah di area high sebelumnya di sini. Oke, sebentar. Nah, kita tinggal tunggu. Oke, di sini harga kita kena dan harganya cenderung langsung naik ke atas. Take profit pertama di area last high di sini kena, teman-teman. Make sure karena ini risk to reward ratio-nya adalah 6,36 ya, kalian bisa take profit sebagian atau move stop loss-nya to entry. Kenapa kok move stop loss-nya di entry? Ingat, bullish market of structure adalah di mana buyers itu mengontrol pergerakan harga dan maintain last low-nya. Jadi ketika dia harganya ternyata balik arah, ya berarti bullish of structure-nya atau market structure-nya itu tidak valid. Makanya kita secure profit dan move SL to entry. Apalagi risk to reward-nya udah jauh tinggi, teman-teman. That's it, ternyata TP kita kena. All TP kena, risk to reward 6,36 berhasil. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya, kita point out bahwasanya di sini adalah valid change of character. Yang sebelumnya harganya dia bearish terus-menerus, dia kembali menjadi bullish. Apalagi di sini ada breakout structure. Kita point out sebagai breakout structure. Nah, kita bisa lihat order flow-nya dia bearish. Nah, akhirnya di area sini, teman-teman, ada perubahan karakter. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu new high. Jadi, biarkan harga bergerak. Oke,
Oke, kita udah tahu swing low dan swing high-nya. Swing low yang terbaru adalah di area sini. Saya point out terlebih dahulu. Ini swing low. Kemudian ini adalah swing high. Tugas kita adalah mencari potential new swing low. Jadi ambil dari bawah, swing low, swing high. Nah, kita ambil posisinya di golden ratio, kurang lebih di tengah-tengahnya di sini. Kita let's say ambil di tengah. Nah, ini adalah last low-nya. Kita point out, ambil stop loss kurang lebih di bawah last low yang ada di sini. Di sini. Nah, take profit-nya area last high. Area last high which is di zona-zona sini, dan maksimalnya ada di sini. That's it. Kita tinggal tunggu harganya kena apa enggak. Oke, harga masuk entry ya. Harga masuk entry dan terus bergerak teman-teman di sini. Nah, kita juga bisa point out di sini ada break ya. Di internal structure kita bisa lihat ini adalah internal structure seperti yang saya ajarin tadi, di mana pergerakan ini adalah secondary trend dan di dalamnya ada internal structure. Di sini kita bisa lihat juga bahwasanya harga membuat high baru juga. Ini bisa dijadikan alasan buat kita hold lebih lama dan at least move stop loss-nya di entry karena risk to reward-nya udah masuk 1:1. Cuman kita bakalan hold di sini teman-teman. Nah, selama harganya tetap maintain last low-nya, teman-teman, kalian nggak usah khawatir. Karena apa? Kunci dari bullish structure adalah harga terus membuat high baru dan maintain last low-nya. Di sini, take profit kita udah kena, kita tandain terlebih dahulu, breakout structure kena, di sini juga kena, maka ini bakalan menjadi valid breakout structure ketika harga menembus dengan candlestick atau body candlestick, bukan hanya wick aja. Oke, kita biarkan harganya bergerak sampai kita ketemu new high-nya. Oke, that's it teman-teman. Ini adalah potential new high. Kita tandain terlebih dahulu. Oke, kita hapus di area sini ya teman-teman. Sini kita hapus karena internal structure. Ini potentially new high. Nah, swing low-nya di mana, Bang? Swing low ada di area sini, teman-teman. Kenapa di area sini? Ingat, swing low adalah harga terendah yang menyebabkan swing high. Jadi ini swing low, ini adalah swing high. Yang kita lakukan adalah pakai Fibonacci lagi dari bawah ke atas. Nah, kita ambil long position lagi di sini. Kurang lebih antara 0,5 sampai 0,618. TP-nya di mana? Minimal sini, maksimal sini, dan kita bisa lihat juga di historical data apakah ada area resisten sebelumnya. Nah, kita ambil di sini, kita ambil di sini, kita maksimum TP sini. Kita biarkan harga bergerak terlebih dahulu. Harga kena entry, floating loss, nggak masalah, selama dia belum break area low-nya, biarin. Oke, take profit pertama kena, take profit selanjutnya kena, teman-teman. Di sini juga kena ya, ntar, sini kena. Kita tunggu sampai new high terjadi. Oke, all position kita kena so far. Nah, kita bisa lihat di sini, kalian udah lihat bahwasanya bullish market of structure adalah dia selalu membuat higher high terus-menerus dan maintain last low-nya, teman-teman, di sini ya. Nah, kita bisa tandain area sini merupakan area swing low dan di sini potentially swing high. Kita cek terlebih dahulu aja nanti. Oke. Di sini adalah swing low ya. Kita tarik lagi, teman-teman. Swing low, swing high. Potentially kita ambil position lagi di sini. Ini breakout structure dan TP-nya jauh lebih atas. Kita cari resisten sebelumnya. By the way, saya nggak bakal ajarin untuk support and resistance atau supply and demand di video kali ini. Mungkin di next video. Stop loss-nya di last low-nya kita biarkan harganya bergerak. Apakah kena? Oke, ternyata nggak kena, teman-teman.
Kenapa kok nggak kena bang? Karena dia udah break of structure lagi di sini. Jadi ketika kita area entry di sini, ini udah nggak valid. Nah, ketika harganya masih nunggu di sini, maka dia udah buat change of character yang baru dan break of structure yang di area sini. Jadi kita pending ordernya di cancel aja di sini teman-teman. Kita cari swing low-nya. Swing low-nya di mana bang? Ini swing high, kemudian swing low di sini adalah kurang lebih di area sini. Nah, jadi kita tandai terlebih dahulu. Kita harus tahu terlebih dahulu new swing high-nya di mana. That's it, swing high udah kebentuk, ambil swing low, swing high, kita take position, long position di area sini, take profit all di area atas, tetap stop loss-nya di bawah swing low sebelumnya. Kita cek terlebih dahulu. Entry dapet. That's it, take profit all. Lakukan ini terus-menerus sampai kalian gagal atau kena stop loss. Artinya, ketika kalian gagal, let's say harganya membentuk di sini swing low, ya, bam. Nah, berarti apa? Ini change of character, ya kan? Change of character. Kemudian, oke, ini masih recording. Kemudian area di sini. High yang baru tidak membentuk higher high baru ya. Jadi di sini adalah higher low. Kita coding higher low berarti di sini sudah selesai. Yang sebelumnya dia bullish terus-menerus bakalan berhenti menjadi bearish terus-menerus nantinya. That's it untuk video kali ini. Seru banget dan aku harap teman-teman mengulangi video ini terus-menerus karena basic on technical analysis adalah market obstructor. Kalau kalian nggak tahu tren apa yang sedang terjadi, kalian bakal cenderung untuk counter trend. Trennya bullish, kalian malah short. Itu sangat membangunkan dan kalian bakalan loss terus-menerus. Dan kita udah belajar juga basic dari smart money concept, mulai dari break of structure dan change of character. Mungkin gue bakalan spill smart money concept ke depannya, kita nggak tahu, tergantung antusiasnya. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa lagi di episode 10. Bye-bye semuanya.